Shalom anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan chapel. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama lagi berkumpul Tuhan untuk mengikuti kegiatan chapel. Kiranya Kau tolong kami Tuhan, jamahlah hati kami, Engkau urapi kami dimanapun kami berada Tuhan. Kau berkati chapel hari ini dari mulai awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Nah anak-anak, meskipun kita terpisahkan oleh jarak, tapi kita percaya kalau kalian dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan pasti akan hadir dalam hati kalian. Rangkat pujian, hari ini kurasa bahagia. Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau fokuskan kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku mau cinta Yesus.
dari kelas 1 sampai kelas 3. Perkenalkan, nama teacher adalah Teacher Cika. Kalau kalian nanti sudah masuk sekolah, lalu ketemu teacher, jangan lupa untuk menyapa ya. Hai Teacher Cika, gitu. Hari ini teacher merasa senang sekali karena teacher bisa bertemu dengan kalian. Walaupun hanya lewat video sih. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga merasa senang seperti teacher? Coba ya, kalau misalnya kalian juga merasa senang, merasa gembira, happy, kita sama-sama ngomong ya. 1, 2, 3. Aku senang teacher. Gitu ya. Coba lagi ya, sama-sama. 1, 2, 3. Aku senang teacher. Yes, good job. Teacher senang sekali. Kayaknya teacher bisa melihat nih. Walaupun nggak langsung ya, teacher bisa membayangkan wajah-wajah kalian yang gembira, yang senang. Bagus sekali. Oke, sekarang teacher mau kalian membayangkan nih. Apakah orang yang senang, yang gembira, wajahnya seperti ini? Seperti merenggut, setelah itu alisnya naik, mulutnya mencucu. Habis itu ada air mata yang mau keluar. Apakah ini wajah gembira? Enggak ya, itu wajah apa semuanya? Sedih, betul sekali. Kalau begitu, apakah wajah yang gembira itu seperti ini? Mencucu, habis itu dia merengut, matanya memicing, setelah itu tubuhnya tegang, tangannya gitu. Bukan ya, ini wajah apa? Marah, betul sekali. Oh, teacher tahu. Sepertinya ini ya, kalau misalnya senang itu wajahnya menunduk, lalu tubuhnya gemetaran, jantungnya duk, 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 duk. Segini, bahkan giginya juga kayak gitu. Bukan ya, itu orang yang sedang apa? Takut atau gugup. Lalu yang senang seperti apa? Oh, teacher bisa dengar ada yang bilang tadi, yang senang itu harusnya tersenyum, teacher. Tersenyum. Lalu ada juga yang kalau sedang senang bernyanyi-nyanyi gitu ya, la 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 la. Ada juga yang kalau senang menari. Teacher pernah lihat temennya teacher kalau senang gini, ye, 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 begitu. Nah, apakah kalian semua pernah merasakan perasaan-perasaan yang teacher sebutkan tadi? Senang, takut, marah, sedih. Pernah nggak? Teacher yakin pasti semuanya pernah. Karena Tuhan yang memberikan perasaan-perasaan itu kepada kita. Tapi tahu nggak kalian? Apa yang kita rasakan itu bisa mempengaruhi orang lain loh. Teacher mau kalian untuk membayangkan. Seandainya kalian lagi di dalam kelas. Setelah itu kalian lagi senang-senang sama teacher, lagi nyanyi-nyanyi sama teman-teman. Pokoknya happy banget. Tiba-tiba ada satu anak teman kalian yang marah. Dia tiba-tiba banting meja. Aku gak suka. Aku gak mau. Terus dia pukul temannya. Terus dia banting barangnya. Kalian bayangkan. Teman-temannya seperti apa ya? Yang tadi lagi senang, lagi nyanyi-nyanyi, lagi happy. Tiba-tiba ada yang jadi takut. Dia lihat temannya, kok dia marah-marah, aku takut. Ada juga mungkin yang jadi jengkel gitu. Apa sih orang lagi senang-senang kok malah marah-marah? Ada juga tadi yang kena pukul, lalu terluka. Nah, lihat ya, ternyata perasaan kita bisa mempengaruhi teman-teman kita di sekitar kita. Nah, teacher, lihat kan, gak boleh loh marah itu sebenarnya. Bisa bikin orang lain sedih, takut, bisa melukai orang lain. Teacher mau kasih tahu nih, sebenarnya ketika kalian merasakan perasaan-perasaan itu tuh boleh. Karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberikan kepada kita. Lengkap nih, Tuhan ciptakan kita, diberikan tubuh, diberikan pikiran, diberikan juga perasaan.
Tapi kita harus hati-hati dengan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan saat sedang marah, saat sedang sedih, saat sedang takut. Kita tidak boleh sampai melukai orang lain ataupun melukai diri kita sendiri. Kalian tahu nggak, Tuhan Yesus juga pernah marah loh. Kita buka ya di Alkitab kita ya. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Nah, teacher ceritain sedikit. Di situ ceritanya lagi ada Tuhan Yesus gitu. Lalu orang-orang di sekitarnya Tuhan Yesus itu bawa anak-anaknya gitu. Kalian bayangin papa mamanya kalian ini membawa kalian. Ayo sini. Di situ ada Tuhan Yesus. Di situ ada Tuhan Yesus. Yuk ikut yuk gitu. Lagi senang-senang mau ketemu Tuhan Yesus. Murid-muridnya Tuhan Yesus bilang, "Stop. Ngapain kalian kesini? Mau gangguin Tuhan Yesus ya?" Murid-muridnya marah-marah. Nah, Tuhan Yesus lihat, loh, kok murid-muridku memarahi orang-orang itu gitu. Kita baca di ayat 14, dikatakan begini. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Nah, kita lihat ya, saat Tuhan Yesus marah, apakah Tuhan Yesus menendang murid-muridnya? Menendang murid-muridnya, tendang pakai kaki ya. Menendang murid-muridnya atau meninju murid-muridnya? Enggak ya. Apakah Tuhan Yesus mengatakan kata-kata yang kasar yang melukai hati murid-muridnya? Enggak juga. Tapi Tuhan Yesus merasa marah. Kita lihat selanjutnya, dikatakan Tuhan Yesus malah memberitahu murid-muridnya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan seterusnya. Bahkan kalau kalian baca di ayat 16, Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu, terus memegang kepalanya anak-anak itu dan memberkati mereka. Kalian lihat ya, ternyata Tuhan Yesus juga pernah merasa marah. Tuhan Yesus saat marah tidak seperti anak kecil yang tadi, yang ketika marah dia meninju temannya. Tuhan Yesus juga tidak mengatakan kata-kata yang kasar yang melukai hati murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya dengan cara yang baik. Nah, terus apa yang harus kita lakukan dong teacher kalau marah? Kadang-kadang kan kalau marah itu rasanya mau meledak seperti ada bom. Setelah itu aku rasanya tuh mau susah sekali teacher. Ada monster yang kayak mau marah-marah gitu. Yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, saat kita rasanya kayak udah mau mulai meninju teman atau udah mau mengatakan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti hati teman, stop dulu. Stop dulu. Setelah itu, rileks dulu. Kita harus menenangkan diri terlebih dahulu. Wah, aku bentar lagi mau meledak nih. Ups, rileks dulu. Tarik nafas. Lepaskan. Deep breathing. Setelah agak rileks, carilah orang yang bisa kamu percaya untuk menceritakan perasaanmu. Misalnya kepada papa mama, kepada kakak, kepada sahabat, kepada teacher juga boleh. Biasanya kalau kita sudah cerita, rasanya itu lebih enak. Kita bisa lebih tenang. Nah, kalau kita sudah tenang, baru kita bisa cari nih jalan keluarnya apa. Aku tadi marah soalnya temanku kayak gini, teacher. Nah, kalau misalnya lagi marah, kita nggak bisa cari jalan keluarnya. Malah menyakiti orang lain. Bisa jadi malah menyakiti diri sendiri. Tapi kalau sudah tenang, sudah cerita, orang-orang yang lebih dewasa juga bisa membantu kita untuk mencari jalan keluarnya supaya kita merasa lebih baik. Oke? Jadi ingat ya, kita boleh merasakan perasaan-perasaan itu.
Tuhan yang memberikan kepada kita. Tapi kita harus hati-hati. Saat marah, saat sedih, saat takut, jangan melukai orang lain. Jangan melukai diri sendiri. Oke? Karena apa yang kita rasakan bisa mempengaruhi orang lain. Tapi tenangkan diri dulu, lalu bicarakan baik-baik. Seperti Tuhan Yesus tadi, oke? Teacher senang sekali bisa cerita banyak hal dengan kalian walaupun lewat video. Teacher senang, teacher harap kalian juga di rumah senang saat mendengar cerita teacher tadi. Teacher harap firman ini bisa jadi berkat untuk kalian dan juga untuk orang-orang di sekitar kalian. Sekarang kita akan berdoa. Fold your fingers, lipat tangan, close your eyes, tutup matanya. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus sudah ada bersama kami. Terima kasih untuk perasaan-perasaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Tuhan, ajari kami, terus sertai kami, agar saat kami merasakan berbagai perasaan yang mungkin tidak menyenangkan, kami bisa belajar untuk tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti diri sendiri, tetapi kami bisa menenangkan diri, sehingga kami bisa mengendalikan kata-kata dan perbuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.